Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di saat kita berada di rumah atau menerapkan physical distancing atau social distancing, jaga jarak fisik, bahkan self-isolation, kita isolasi diri sendiri, maka semua menjadi terbatas dan terpangkas. Mulai dari bergaul yang menjadi terbatas, ruang lingkup sampai penghasilan, semua menjadi terbatas dan terpangkas. Belum lagi kejenuhan dan kebosanan yang mulai menjangkit saat kita tidak keluar rumah dan harus kehilangan mayoritas aktivitas-aktivitas rutin kita. Ini bisa memicu stres bagi sebagian orang. Saat semua menjadi terbatas dan terpangkas, maka ada pintu solusi dalam agama. Pintu itu bernama keberkahan. Berkah secara sederhana berarti penuh dengan banyaknya kebaikan dan kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan Al-Imam Al-Farra rahimahumullahu ta'ala. Sebagai contoh, Bu Aisyah sakit, tapi sakitnya berkah. Artinya, di tengah-tengah sakitnya Bu Aisyah, itu banyak sekali kebaikan. Beliau ibadah, beliau berbuat baik, beliau bermanfaat, dan sakitnya membuat Bu Aisyah dekat kepada Allah. Dan Bu Aisyah bahagia walaupun beliau sakit. Itulah contoh makna dari keberkahan. Sehingga sedikit tapi berkah itu lebih baik dibanding banyak tapi hampa dari keberkahan. Walaupun di dalam rumah dan menerapkan self-isolation atau menjaga jarak sosial secara fisik, tapi jika Allah berkahi, maka akan lebih menggaung dibanding saat dalam kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini, maka ada sebuah ayat yang penting untuk kita renungkan. Ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Maryam ayat 31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dan Allah menjadikan aku penuh dengan keberkahan dimanapun dan kapanpun aku berada. Ayat ini menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Dimanapun dan kapanpun beliau berada, beliau penuh dengan keberkahan. Beliau penuh dengan kebaikan, membawa kebaikan, dan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Di rumah beliau bahagia dan menebar kebaikan. Di luar rumah pun beliau bahagia dan menebar kebaikan. Kapanpun dan dimanapun, isi kehidupan beliau adalah kebaikan, kebaikan, dan kebahagiaan. Dalam kondisi lapang, hidup beliau membawa kebaikan. Dan pada saat sulit atau sakit pun penuh dengan kebaikan dan dijalani dengan kebahagiaan. Allahu Akbar. Bagaimana cara Nabi Isa mendapatkan hal itu semua? Mau lapang, baik dan bahagia, dan mau sulit, baik dan bahagia. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan di saat kita berada di rumah, mengisolasi diri, atau menjaga jarak fisik? Mari kita buka lembaran tafsir ayat di atas. Ada beberapa keterangan jika kita melihat penjelasan ulama tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang senantiasa menebar manfaat kepada sesama, sebagaimana dikatakan Al-Imam Mujahid. Maka jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kondisi berat seperti ini, maka selalu berpikir bagaimana memberi manfaat untuk orang lain, walaupun kita hanya berada di rumah. Mulai dari bantu orang rumah, sampai bantu sebanyak mungkin orang. Ingat saudaraku, kita punya senjata di tangan kita yang bernama gadget. Gunakanlah untuk men-share info yang positif, atau buat campaign dan program ajakan kegiatan dan aktivitas dari rumah yang bermanfaat, dan share ide-ide usaha bagi yang dirumahkan, atau yang usahanya harus gulung tikar karena pandemi ini. Dan prioritaskan memberikan manfaat untuk akhirat seseorang sebelum memberikan manfaat untuk dunia seseorang. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang berkah. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kebaikan dan ilmu, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Mujahid. Dimanapun dan kapanpun beliau selalu mengajarkan kebaikan kepada lingkungan dan Bani Israel. Maka jika kita ingin mendapatkan keberkahan di kondisi hari-hari ini, maka isi waktu dan hari-hari ini dengan ilmu,
Berada di rumah bukan halangan untuk menuntut ilmu. Justru seharusnya semakin banyak waktu untuk mengikuti kajian, baik yang live online atau rekaman. Jika kesulitan untuk kajian yang durasi panjang, kita bisa raih ilmu yang dikemas dalam nasihat-nasihat singkat. Walaupun yang terbaik tentu saja adalah sapu bersih keduanya. Luangkan waktu untuk baca buku dan artikel yang syarat akan ilmu. Lalu ilmu yang didapatkan kita coba amalkan. Jangan hanya semangat belajar tapi lupa diamalkan. Bukankah dengan mengamalkan ilmu merupakan edukasi dengan contoh, mengajarkan dengan contoh di hadapan orang rumah kita, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebaikan. Mari kita sebarkan kajian, nasihat singkat, artikel, dan ilmu yang kita dapat. Sebarkan mulai dari orang terdekat, lingkungan, sampai network yang kita punya. Gunakan sosmed dan media yang kita miliki. Dan juga bagi yang memiliki keahlian yang berguna di kondisi ini, ajarkan keahlian kita, serta berikan inspirasi kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana bagi orang tua, ini momentumnya, mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada anak-anak kita yang selama ini banyak diambil alih oleh pihak sekolah. Yang ketiga, bagaimana Nabi Isa bisa mendapatkan keberkahan hidup seperti itu? Beliau alaihi salam senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan Al-Imam Atha rahimahullah. Maka jika kita ingin mendapatkan keberkahan, ajak keluarga dan masyarakat yang dapat kita jangkau untuk kembali kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, khususnya di kondisi seperti ini. Merendah, mengkerdilkan diri, dan bersimpuh kepada Allah. Bukankah Allah menurunkan wabah seperti ini agar kita kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala? Ingatkan orang rumah dan masyarakat yang bisa kita jangkau untuk senantiasa menjaga ibadahnya. Jaga sholat mereka, doa mereka, zikir mereka. Ajak mereka kembali kepada Allah. Dan jika kita melihat anggota rumah atau masyarakat bermaksiat, ingatkan dan cegahlah dengan cara yang hikmah dan santun. Yang keempat, saudaraku, ternyata Nabi Isa alaihissalam berusaha memberikan kebaikan untuk orang-orang yang mengikuti beliau alaihissalam. Maka ini PR untuk kita sebagai suami, ayah, atau ibu. Berikanlah kebaikan kepada anggota keluarga dan anak-anak kita. Berikanlah contoh yang baik untuk pegawai, staf, atau asisten rumah tangga kita. Berikanlah kebaikan untuk mereka semua. Dari sini, ternyata yang membuat kita jenuh dan stres bukan karena kita ada di rumah dan ketika kita menghadapi hiruk pikuk orang rumah, tapi karena kita tidak berkah saat di rumah. Sebagaimana yang membuat kita resah dan panik bukan karena situasi wabah atau jatuh sakit, tapi karena kita tidak berkah saat wabah atau saat kita sakit. Maka salah satu PR besar kita adalah bagaimana mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga dimanapun kita, baik di dalam atau di luar rumah, atau ketika kita sehat maupun kita sakit, kita selalu diliputi kebaikan dan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada diri kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah angkat wabah ini dari kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.